Oh, itu untuk SMP ya? Hmm, nggak bisa. Maksudnya udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana renang dan apa saja sih yang akan kita pelajari dari pelajaran renang. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk agama dan kerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, terima kasih. Oh iya, untuk ketua kelas jangan lupa memberikan absensi kelas siapa yang tidak masuk hari ini. Untuk pembahasan kali ini kita pada pertemuan yang kedua tentang gaya renang, dan pertemuan kali ini kita akan melakukan gaya apa? Bapak akan memberikan gambaran ataupun materi yang terkait dengan gaya renang. Dan gaya renang itu apa aja? Ada beberapa macam, dan kali ini Bapak akan membahas yang paling penting, yaitu gaya renang dada. Apa sih gaya renang dada itu? Kalau menurut Bapak, gaya renang dada itu sebuah gaya renang yang persis seperti katak berenang. Dalam gaya renang ini, posisi dada menghadap ke permukaan air, sedangkan kaki itu menggerakkan ke arah luar, seperti gerakan kita menendang. Tapi gerakan menendangnya itu kita ke belakang, agar pada saat kita berenang gaya dada, itu kunci utama untuk menggerakkan tubuh ke depan itu pada kakinya. Dan pada saat gerakan tendang juga kita bersamaan dengan gerakan kedua tangan ke samping. Itu dengan tujuan tangan ini bergerak ke samping itu agar bisa mengarahkan kita ke depan. Inilah kunci dari pergerakan tangan itu sendiri. Selanjutnya, untuk gambaran teknik dasar renang gaya dada terdiri dari gerakan meluncur. Nanti kita gambarkan seperti apa gaya meluncur. Dan kedua gerakan tangan, dan ketiga gerakan kaki, keempat pengambilan nafas, dan kelima gerakan koordinasi tubuh. Nah, ini sangat menarik sekali pembahasan kali ini. Bapak mohon kalian harus jeli melihat bagaimana teknik yang akan kita laksanakan ke pertemuan besoknya. Kita akan melakukan praktek gaya renang dada di kolam renang di daerah Kota Madiun. Untuk kali ini teknik meluncur yang pertama. Bagian ini itu harus dilakukan dengan benar, karena kunci sukses awal untuk orang yang belajar berenang itu pada teknik meluncurnya. Seperti apa teknik meluncurnya itu? Yang pertama, berdiri di pinggir kolam, rapat dengan tembok kolam. Posisi pertama berdiri menempel ke tembok kolam. Yang kedua, salah satu kaki kanan atau kiri ditekuk. Terserah kalian, senyaman kalian pilih kaki yang mana. Menurut Bapak lebih baik gunakan kaki yang terkuat, agar pada saat kalian mendorong ke depan itu akan lebih maksimal lagi. Terus yang kedua, dua lengan lurus ke depan dengan tujuan agar pada saat meluncur itu
gerakan tubuh kita itu meluncurnya itu lurus ke depan. Untuk posisi tangan itu menghadap ke bawah, rapat, dan badan bungkuk di atas permukaan air. Kemudian yang terakhir, tolakan kaki atau tumpuan kaki sejajar lurus segaris badan dan tangan melakukan gerakan lurus ke depan sambil mengambil napas. Pada saat teknik meluncur kita juga sebelum meluncur kita mengambil napas, lalu kita meluncur melakukan gerakan teknik gaya renang dadanya. Dan selanjutnya next untuk teknik tangannya itu sendiri, gerakannya itu kenapa ini sangat penting? Karena pada tangan ini menjadi pengarah kemana tubuh kita akan bergerak. Karena kalau tangan kita berat sebelah, maksudnya itu kalau tangan kanan terkuat, kalau kita pada saat berenang melakukan gerakan tangan mengayun ke samping, itu bagian tangan kanan itu kalau ayunnya terlalu kuat, tubuh kita akan mengarah ke samping ke kanan. Agar supaya kita lurus ke depan, seimbangkan kekuatan antara kedua lengan agar posisi badan itu tetap lurus ke depan. Bagaimana sih teknik tangan ini? Pertama, posisi tangan harus lurus sejajar dengan permukaan air setelah melakukan gerakan meluncur. Nah, ini pergerakan meluncur yang pertama tadi. Yang kedua, tarik kedua tangan ke arah dada. Saat menarik kedua tangan, pastikan telapak tangan terbuka dan tegak lurus dengan arah tarikan. Gerakan ini juga bertujuan agar tubuh terdorong oleh tarikan kedua tangan. Yang ketiga, setelah tangan sampai di dada, luruskan tangan seperti saat sedang melakukan gerakan meluncur. Yang terakhir, ulangi gerakan tersebut supaya kalian itu terbiasa dengan gerakan tangan. Nah, untuk contoh konkretnya, bagaimana sih kita akan terbiasa dengan gerakan teknik tangan yang benar? Pertemuan besoknya Bapak akan kasih contoh, kalian akan Bapak latih bagaimana teknik tangannya yang benar gitu. Dan mungkin itu adalah salah satu solusi biar kalian itu jelas paham bagaimana teknik tangan yang benar. Untuk teknik selanjutnya itu gerakan kaki. Gerakan kaki kali ini itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan saat berenang. Karena gerakan kaki ini adalah salah satu kunci kita berenang kalau kita ingin bergerak ke depan atau ingin kita cepat ngarah ke garis finish, maksudnya yang ke depan. Untuk teknik gerakan kakinya itu sendiri, itu pertama, setelah melakukan gerakan meluncur, posisi kaki harus sejajar dengan permukaan air, tidak boleh ke bawah, ke atas, ke samping gitu, harus sejajar dengan tubuh. Setelah mencapai jarak yang maksimal, tarik kaki ke arah samping. Posisi kaki arah samping seperti itu, gambarnya sudah ada. Posisinya itu seperti seekor kata yang sedang berenang dengan menekukkan ke arah samping. Nah, untuk yang ketiga, setelah kaki ditarik, luruskan kaki hingga membentuk huruf V. Nah, itu huruf V-nya nampak tuh. Kemudian tutup kaki hingga kedua kaki bersentuhan tepat di tengah. Pastikan kaki itu lurus dengan permukaan air. Yang terakhir, lakukan gerakan meluncur seperti saat pertama kali mulai gerakan kaki di awal. Nah, pada gerakan kaki ini, setelah kita meluncur, kita akan melakukan koordinasi gerakan antara tangan dan kaki. Nah, untuk gerakan tangan dan kaki koordinasinya ini kita akan bahas selanjutnya. Untuk selanjutnya, pada saat kita setelah melakukan gerakan tangan dan kaki, kita akan segera melakukan penggalian nafas. Kenapa? Karena pada saat kita berenang, kita juga butuh oksigen untuk berenang. Maka itu kita harus mengambil nafas terlebih dahulu ataupun mengambil nafas secara tulang ulang. Untuk gerakan pengambilan nafas itu sendiri, itu pertama
pada saat pengambilan napas dimulai saat menarik tangan sampai ke dada. Nah, itu gerakan pada saat posisi tangan itu ke bawah, itu kita harus mengambil napas. Saat berada posisi ini, angkat bahu dan leher ke permukaan air. Jangan lupa ya diangkat. Kalau nggak diangkat, ya kita nggak bisa ambil napas. Setelah mengambil napas, luruskan kedua tangan bersamaan dengan mendorong bahu untuk meluruskan tangan seperti sedang meluncur. Nah, kalau sudah mengambil napas, kita posisinya langsung kita melakukan gerakan meluncur seperti semula. Setelah itu kita melakukan gerakan berenang gaya dada lagi. Dan terulang terus-menerus seperti itu. Nah, dari beberapa teknik dan gambaran bagaimana gaya renang itu sebenarnya, kali ini Bapak akan memberikan reward tambahan materi supaya kalian tuh tahu apa sih manfaat dari berenang itu. Manfaat berenang kali ini itu yang pertama, pada umumnya itu berenang itu adalah tempat rekreasi. Kita banyak menemukan anak-anak, orang-orang dewasa dan banyak kalangan masyarakat itu kalau pada saat liburan itu suka kali berenang. Kenapa? Karena berenang ini juga kita dapat merelaksasikan tubuh, melaksanakan pikiran dan juga membuat tubuh itu merasa lebih sehat. Kenapa? Karena pada saat berenang kita juga itu melatih pernapasan juga dan bagian paling penting tubuh itu gerakan motorik kita supaya tidak kaku. Yang kedua, mengembangkan kebugaran jasmani. Kalau kita sakit, kita juga butuh istirahat dan untuk istirahat itu kita juga pada momen istirahat itu juga saya sarankan itu juga olahraga sedikit-sedikit dan kalau sudah sehat lebih baik kita melakukan gerakan yang kita agendakan supaya kita tidak merasakan sakit itu lagi. Bagaimana cara kita tidak sakit? Itu kan ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik mengobati. Nah, kali ini manfaat berenang itu juga mengembangkan kebugaran jasmani. Nah, kalau kita sudah bugar, nah otomatis kita tidak mudah terkena sakit. Nah, ini dia yang jadi manfaat lebih dari berenang. Untuk yang ketiga, itu menurunkan kadar kolesterol. Untuk berenang kali ini, kalau pada saat kita berenang itu kan beda dari olahraga lain. Kalau berenang itu olahraganya olahraga yang tidak beban. Maksudnya itu kita melakukan gerakan ringan gitu. Nah, kalau pada saat kita berenang itu gerakan olahraga renang dengan olahraga lain itu beda. Bedanya seperti apa? Bedanya itu kita lebih menguras tenaga dan menguras kelebihan ataupun apa ya, nggak salah kebutuhan atau kelebihan konsumsi gitu ya makanan gitu. Jadi kalau kita energi kita kelebihan ataupun kalau nggak salah itu apa ya, lupa saya itu Bapak lupa eh, kadar gizinya berlebihan. Nah, ini kalau kita bisa menimbulkan kolesterol ataupun juga bisa menimbulkan eh, diabetes. Terus bagaimana cara menurunkannya? Salah satunya itu kita bisa melakukan gerakan berenang. Berenangnya itu kita pelan-pelan dulu, gerakan tangan, kaki, kalau bisa pelan-pelan melakukan gerakan berenang ke 50 meter, berulang kali, bolak-balik gitu pelan-pelan. Nah itu juga bisa kadar kolesterol. Yang keempat itu membentuk mental berani. Kenapa kita berenang itu? Ada orang takut itu nyemplung kolam renang ataupun orang itu takut renang, air gitu. Takut juga pantai juga. Atau anak-anak mungkin ada yang takut nyemplung ke kolam. Kenapa? Karena mereka itu takut tenggelam. Kenapa mereka takut tenggelam? Karena boleh jadi mereka itu belum bisa berenang. Nah kali ini
tujuan dari berenang itu juga kita membentuk mental berani. Kalau kita belajar renang, kita otomatis kita akan terbiasa memberanikan diri untuk terjun, untuk beraktivitas di dalam keadaan yang kita itu yang tidak kita ingini atau tidak suka, seperti kita itu nyemplung di kolam yang dalam gitu ya. Nah, oleh karena itu ini sangat bermanfaat kali kalau kita jadi mental yang baja gitu, kuat berani gitu. Dan yang terakhir itu menemukan sifat simpati. Untuk kali ini sifat ini manfaatnya itu sedikit ya. Karena kalau kita pada saat berenang, contoh kasusnya itu kita berenang, ada orang yang sedang tidak inginkan tidak bisa berenang, nyemplung tiba-tiba gitu, kita otomatis kita simpati terus menolong dia, terus habis itu besoknya gitu dianya dilatih, itu adalah salah satu simpati kita ataupun orang untuk memberikan pendampingan bagaimana cara renang yang baik dan benar seperti itu. Nah, sebelum kita berenang, kita harus melakukan rambu-rambu berenang. Pertama apa? Persiapkan alat dan itu kacamata renang, pakaian renang. Untuk belajar gerakan kaki itu kita bisa menggunakan alas kaki yang seperti ini. Nah, seperti ini. Itu Bapak itu kemarin itu belajar di kuliah itu pakai ini. Ya bagus bagus sekali untuk melatih gerakan kaki. Dan kedua itu sebelum kita berenang juga kita siapkan fisik terlebih dahulu supaya kita itu tidak tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan. Yang ketiga itu untuk keselamatan kita juga saat berenang kita juga perlu produk keselamatan. Kalau saat kita belajar berenang kita juga harus lebih waspada lagi. Oke, kali ini Bapak sekiankan untuk materi berenang. Kalau kalian ingin bertanya ataupun menanggapi dari materi yang Bapak sampaikan, eh, boleh kalian chat pribadi ataupun kalian bertanya langsung ke Bapak ataupun bertanya pada pertemuan selanjutnya. Yang akan kita lakukan yaitu pertemuan selanjutnya itu praktek berenang pada dasarnya. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa kita tetap menjaga kondisi tubuh kita sehat, di rumah olahraga, tetap jaga kesehatan ya, makan yang sehat, teratur, cukup, jangan berlebihan. Nanti nggak boleh berlebihan, ya nggak apa-apa berlebihan, tapi tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.